Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Baik teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan yang kemarin disampaikan oleh teman kita. Di mana pertanyaannya adalah, Kak, mana yang lebih baik untuk kita pilih? Sekolah kedinasan yang menyediakan asrama atau tidak? Nah, di sini kita akan bahas bareng-bareng ya teman-teman, di mana sekolah kedinasan yang berada di Indonesia itu menganut dua sistem, yaitu sistem boarding school dan sistem boarding house. Mau tahu seperti apa pembahasannya? Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Baik teman-teman, jadi di sini kakak akan menyampaikan dulu ya bahwa ada dua sistem yang dianut oleh sekolah kedinasan yang berada di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem boarding school, yang kedua adalah sistem boarding house. Apa itu sistem boarding school, Kak? Jadi untuk sistem boarding school itu adalah sekolah kedinasan yang menyediakan fasilitas asrama untuk peserta didiknya. Jadi nanti untuk pegawai di lingkungan kampus tersebut, kemudian peserta didiknya tinggal dalam satu area yang nanti kalian akan menjalani bangun tidur, proses pendidikan itu di area kampus tersebut. Kemudian untuk sistem boarding house adalah sistem yang dimana sekolah kedinasan tersebut tidak menyediakan fasilitas asrama untuk anak didiknya. Jadi dari pihak kampus tersebut memperbolehkan peserta didiknya untuk mencari tempat tinggal di luar area kampus. Lantas, apa kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem ini? Jadi, untuk sistem asrama, kelebihannya adalah terkait dengan biaya hidup yang jauh lebih murah daripada kalian ngekos ya teman. Karena kenapa? Kalau untuk biaya hidup itu biasanya kita ambil contoh dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat, untuk biaya asrama akan dibebankan kepada peserta didiknya sejumlah 1.700.000 per bulan ya teman-teman. Jadi itu semua sudah include mengenai fasilitas-fasilitas asrama yang kalian dapatkan, mulai dari tempat tinggal, kemudian makan minum dan biaya binatu dan lain-lain sebagainya. Jadi semua itu sudah include ya teman-teman. Berbeda dengan kalian ngekos. Kalau ngekos kalian masih dipusingkan dengan mencari lokasi tempat tinggal yang dekat dengan area kampus, kemudian mencari makan minum, dan yang terakhir adalah terkait dengan biaya transportasi. Sebagaimana kalau di asrama itu kan tidak ada biaya transportasi, karena proses pendidikan itu semua dilakukan di area kampus. Berbeda kalau kalian ngekos, kalian akan mengeluarkan biaya transportasi. Dan dari sanalah yang menyebabkan mengapa biaya hidup untuk sekolah kedinasan yang memberikan fasilitas asrama itu jauh lebih murah dari yang tidak menyediakan fasilitas asrama. Kemudian yang kedua adalah fasilitas yang diberikan itu biasanya sangat lengkap daripada teman-teman yang memilih untuk sekolah kedinasan yang ngekos ya teman-teman. Karena kenapa? Kalau untuk fasilitas terkait dengan di kamar ya teman-teman, yaitu di asrama, itu sudah disediakan yang namanya tempat tidur, meja belajar, lemari, fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan yaitu poliklinik dan lain-lain sebagainya. Berbeda kalau ngekos ya teman-teman, jadi ada ruangan atau tempat kos yang menyediakan kosongan, ada juga yang sudah isi ya. Dan kemudian untuk fasilitas kesehatannya itu untuk yang ngekos kan tidak ada, jadi teman-teman lebih dipusingkan lagi kalau sakit harus berobat sendiri ya. Syukur-syukur kalian ngekos itu bersama dengan teman-teman kalian. Itu kemudian kita lanjut menuju kelebihan berikutnya, yaitu yang ketiga adalah mental kalian untuk lebih disiplin itu akan terbentuk daripada kalian ngekos. Karena kenapa? Mental kalian akan berdisiplin itu jauh lebih tumbuh karena di asrama itu kalian akan dihadapkan dengan tata tertib yang sangat ketat. Jadi kebersihan asrama, kemudian kerapian dari tempat baju kalian atau lemari kalian, tempat tidur kalian itu akan tiap hari dicek oleh pengasuh kalian. Berbeda kalau ngekos yang cenderung kalian bisa bebas ya teman-teman.
Bebas itu dalam artian kan tidak ada yang mengecek kecuali ibu kos atau bapak kos yang kalian tempati. Tapi itu pun juga tidak separah di yang asrama ya teman-teman. Kalau misalnya ketahuan kotor maka kalian akan dihukum pembinaan fisik, contohnya sit up, push up dan lain-lainnya. Kalau di ngekos kan kalian tidak ada yang marahin, mau kalian sekotor apapun kan itu kalian juga yang tinggal. Nah itu jiwa dari kedisiplinan kalian itu akan terbentuk bagi teman-teman yang memilih sekolah kedinasan asrama daripada kalian yang memilih sekolah kedinasan yang kos ya. Itu. Kemudian yang keempat adalah keamanan kalian atau terkait dengan kesehatan kalian itu 24 jam akan dipantau oleh pengasuh. Jadi ibaratnya ada yang mengawasi lah ya teman-teman. Kalau ngekos kan hanya kalian sendiri ya yang mengawasi kalian, atau bisa saja teman dari kosan kalian, dan itu pun tidak 24 jam. Jadi cenderung lebih aman untuk kalian berada atau melanjutkan pendidikan itu di asrama karena ada yang memperhatikan kalian. Berbeda dengan yang kos ya, mau kalian keluar kemana itu terserah kalian, jadi pengawasannya sangat kurang. Dan kita lanjut ke kekurangannya ya teman-teman. Kalau kekurangan di asrama itu privasinya kurang ya. Kenapa kakak menyampaikan seperti itu? Karena satu kamar itu minimal kalian akan diisi oleh 2 peserta didik, atau bisa 4, bisa 6 tergantung dari kebijakan kampus tersebut. Kalau ngekos kan bisa sendiri ya teman-teman, jadi privasi itu lebih terjaga. Kalau untuk yang di asrama kita ingin belajar tapi teman kita ngobrol atau main handphone, itu kan kita sangat terganggu sekali dalam kegiatan belajar ya. Kalau ngekos kan lebih konsen ya teman-teman, karena privasinya lebih terjaga, itu kelebihan dari yang ngekos. Kemudian yang kedua adalah karena sistem ngekos ini tidak ada aturan yang mengikat ya teman-teman, maka kalian bebas untuk menikmati hari-hari yang dijalani. Contohnya kalau kalian ngekos itu kan kalian bebas setelah kalian belajar di kampus, kalian pulang ngekos, kalian bebas mau pergi kemana, mau pergi nonton, mau pergi belanja ke mall dan lain-lain sebagainya. Berbeda kalau di asrama ya teman-teman, karena untuk keluar itu kalian harus mendapatkan izin yang namanya izin pesiar. Kalau untuk liburan itu biasanya disebut dengan izin bermalam. Jadi Jumat keluar, Minggu siang atau Minggu sore kalian harus sudah balik ke kampus. Jadi lebih sering keluarnya itu, atau lebih sering kalian untuk menikmati masa-masa jalan-jalan itu, lebih baik kalian memilih sekolah kedinasan yang mengandung sistem kos. Kalau kalian memang memilih sistem asrama, maka konsekuensinya kalian jadi lebih jarang jalan-jalan, lebih jarang nongkrong dengan teman-teman. Itu yang membuat masa muda kalian itu akan sedikit hilang ya teman-teman. Kemudian terkait dengan sosialisasi. Nah, kalau untuk ngekos itu sosialisasinya itu sangat luas banget. Sosialisasinya itu maksudnya itu kalian bersosialisasi dengan masyarakat itu bisa kemana-mana ya. Dalam artian sangat luas, itu kalian bisa jalan-jalan ya, seperti yang kakak sampaikan tadi, bisa nongkrong dengan teman-teman kalian yang di luar. Kalau kalian mengandung sistem asrama, memilih sistem yang di asrama ya teman-teman, sosialisasi kalian bersama teman-teman itu terbatas, hanya di lingkup dari kampus kalian ya. Kemudian kelebihan dari ngekos itu adalah kalian kesehatannya itu akan jauh lebih baik daripada yang di asrama. Kenapa kakak menyampaikan seperti itu? Kita ambil contoh kalau kalian tinggal sendiri ya. Tinggal sendiri berarti kan kesehatan kalian itu hanya kalian sendiri yang bisa mengatur ya. Terkait dengan pola sehat yang berbeda kalau tinggal di asrama. Contoh kalau tidurnya ini kan bareng-bareng ya teman-teman. Contohnya kalau teman satu kamar kalian sakit, maka resiko terkena penyakit itu jauh lebih banyak daripada kalian yang memilih sistem kos ya teman-teman. Dan ini pengalaman dari kakak ya, di mana dulu kakak di asrama itu ada yang namanya penyakit herpes. Penyakit herpes itu penyakit gatal-gatal ya teman-teman. Dan itu kalau sudah menjalar di satu teman, dan teman itu sering main ke kamar kita, kemudian tidur di tempat tidur kita, kemudian kita juga main ke tempat tidur teman-teman, maka kuman-kuman itu akan berpindah ya teman-teman. Maka
semua satu asrama itu gatel-gatel dulu ya pada saat zaman kakak. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa sekolah kedinasan yang mengandung sistem asrama itu jauh lebih rentan terkena penyakit meskipun sudah disediakan fasilitas kesehatan di asrama tersebut. Kalau untuk yang ngekos kan sendiri ya, jadi kemungkinan tertular dari teman-teman di kamar itu sangat kecil sekali ya. Kita mulai dari sistem asrama ya teman-teman, di mana pada umumnya sekolah kedinasan yang mengandung sistem asrama ini biasanya yang menganut pola pendidikan militer atau semi militer. Kita ambil contoh sekolah kedinasan Akpol, Akmil, IPDN, sekolah kedinasan perhubungan, sekolah tinggi meteorologi dan geofisika, sekolah tinggi sandi negara dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk sekolah kedinasan yang mengandung sistem boarding house atau ngekos adalah yang baru kakak temui ya teman-teman, adalah sekolah tinggi akuntansi negara. Memang di tahun pertamanya itu mahasiswa dari start ini diwajibkan untuk diasramakan. Namun di tahun-tahun berikutnya sudah bebas tinggal di luar area kampus ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mengetahui sekolah kedinasan yang mengandung sistem boarding house atau ngekos di luar, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa mengetahuinya ya. Jadi seperti itulah teman-teman yang dapat kakak sampaikan terkait dengan sekolah kedinasan yang menyediakan fasilitas asrama dan fasilitas yang tidak menyediakan fasilitas asrama. Jadi silakan dipilih sesuai dengan minat kalian. Dan demikian video yang dapat kakak sampaikan, semoga dapat membuka wawasan kalian untuk memilih sekolah kedinasan yang sesuai dengan minat kalian. Lebih kurangnya kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya bila teman-teman suka dengan video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.